terkait dengan program dari Dinas Sosial kita untuk lansia itu apa saja Pak yang saat ini kita kerjakan, kita lakukan? Untuk Kota Solo, pemerintah menganggarkan di APBD untuk kegiatan lansia. Yang pertama ada rumah singgah lansia, Istana Lansia. Itu untuk 10 orang Bapak Ibu yang sudah tua-tua. Ada yang sudah di atas 90 tahun usianya, tapi masih bersemangat, masih sehat, masih kuat. Itu pagi-pagi kita jemput sekitar jam 8 ke rumahnya masing-masing di Kota Solo yang tersebar di kelurahan. Kita bawa ke rumah singgah di 9 Korong. Di sana kita beri dia kegiatan. Pagi ada olahraga ringan, kemudian juga kita beri snack. Setelah snack, setiap harinya kita beri kegiatan bekerja sama dengan pemeriksaan kesehatan dengan rumah sakit umum. Kemudian pembinaan kekeluargaan, kesejahteraan keluarga itu dengan bekerja sama dengan PKK setiap hari ada dalam 1 minggu itu. Juga dari puskesmas, ada juga dari rumah sakit umum, dari puskesmas, dari Kementerian Agama juga pembinaan rohani. Kita berikan itu bergiliran setiap harinya. Siang, setelah salat berjamaah, zuhur itu salat berjamaah di rumah singgah lansia itu. Kemudian makan, kemudian istirahat, bertukar, bercerita. Setelah jam 3 kembali kita antarkan ke rumah. Itu Bapak Ibu kita yang tinggal sendiri di rumah. Ada anak tapi bekerja. Ada juga betul-betul sebatang kara tapi masih produktif, dia masih bisa bekerja. Itu kita sekolah namanya. Kalau kegiatannya dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat datang ke rumah singgah. Dalam kegiatan seperti itu juga inovasi bagi kita, satu-satunya di Indonesia. Cukup apresiasi dari kementerian juga dari Kemenpan, malahan kita dapat penghargaan dari Kementerian Menpan yang sudah datang ke Kota Solo, akan dapat peringkat 3 kita itu. Pak, mohon maaf, kita potong Pak ya. Itu idenya yang muncul itu untuk membuat istana lansia ini apa Pak? Awalnya Pak bisa tercetus gagasan seperti ini Pak? Ini berangkat dari Ibu Rosa Vela dulu, Kepala Dinas Sosial tahun 2018. Itu beliau PIN 3. Awal-awalnya juga jadi pemikiran untuk bagaimana lansia di Kota Solo ini dapat perhatian dari pemerintah. Ini dapat dukungan dari stakeholder semua yang ada di Kota Solo. Baik dari Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, kan semua. Termasuk Kemenak, ada MOU-nya semuanya akan mendukung kegiatan. Belum pakai dana APBD. Ada yang dibantu Basnas tahun 2018 itu. 2019 baru dibantu oleh PBD, tapi belum banyak ya. 2020 memang dibantu penuh oleh APBD seperti kegiatan yang kita sampaikan tadi. Diberi snack, diberi makan siang. Kemudian karena Bapak Ibu ini dah tua, makan siang tuh ndak habis itu. Bisa untuk makan sore ya. Dia orang tua-tua ini kan sedikit makannya cuma. Pagi diberi snack, makan siang tuh dibawa juga pulang ya. Itu kegiatan lansia yang di rumah singgah. Kemudian bantuan untuk dari APBD yang rutin kita laksanakan sampai sekarang itu 100 orang lansia. Kita berikan bantuan pangan berupa beras setiap bulan 10 kilogram per lansia itu atau per kakak. Dia sendiri ya, per jiwa.
itu kita berikan 1 kali 2 bulan 2 karung atau 20 kg tambah 2 kg gula. Itu jalan sampai sekarang itu. Itu untuk lansia. Kemudian juga Pak Wali Kota ingin di Kota Solo ini jangan ada yang tidak makan masyarakat Kota Solo ini. Setelah kita survei ke bawah, ada yang 5 yang harus kita bantu dalam tahun ini yang tidak dapat, yang kita telah seleksi. Kalau tidak kita bantu dia tidak makan dia. Ada 5 orang setiap hari kita antarkan, itu termasuk hari Sabtu dan hari Minggu. Termasuk hari libur. Ada petugas kita setiap hari yang mengantarkan ke rumah. Kita antarkan 1 kali, itu bisa juga seperti tadi kita antarkan siang, menjelang siang, dapat untuk makan siang dan makan sore. Itu untuk Rapi, namanya Rantang Peduli. Saudaraku yang kurang mampu, itu inovasi juga. Itu memang kita yang mulai tahun 2022 ya. Ini sudah 2023, itu sudah jalan kita. Yang itu untuk lansia. Kemudian juga ada bantuan-bantuan yang datang dari Kementerian Sosial. Hari ini dia di sini sekarang ini memberikan bantuan. Bisa yang untuk sesuai kebutuhannya langsung dari kementerian, ada 5 orang kemarin nyampainya itu turun ke sini, dia asesmen ke bawah didampingi oleh petugas kita dan Kabid Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial BPJS. Itu yang dibantu untuk lansia. Kemudian kita di Dinas Sosial memperhatikan lansia-lansia tidak hanya yang berapa namanya, yang tidak sebatang kara, yang kakak tunggal namanya. Ada lansia ini ada keluarganya tapi kurang perhatian dari anak dan saudara. Kemarin sakit, kita antarkan ke rumah sakit, mungkin karena malu dia baru terjun anaknya. Dan pernah 1 kali lansia ini punya anak, tidak diperhatikan orang tua. Agak, di media sosial itu agak viral. Akhirnya dibantu oleh keluarganya lagi. Alhamdulillah. Begitu kita di Dinas Sosial memperhatikan perintah Pak Wali Kota kepada Dinas Sosial, diinstruksikan jangan ada di Kota Solo ini yang sampai tidak makan warganya. Yang kedua, jangan sampai tidak sekolah atau putus sekolah warganya. Yang ketiga, sakit yang tidak berobat. Sekarang kan dah gratis berobat sekarang ini di Kota Solo, dah 100% UHC itu BPJS-nya, kita dah ada yang tidak dibiayai oleh pemerintah. Ini termasuk lansia yang kita perhatikan di Kota Solo. Insya Allah tanggal 29 besok adalah Hari Lansia. Itu nanti kemarin tanggal 23 sudah diperingati di Tanah Datar tingkat Sumatera Barat. Untuk nasional besok tanggal 29 hari Senin di Damasraya sekaligus dengan hari ulang tahun Tagana. Tagana. Ya. Pak, satu lagi pertanyaan Pak terakhir, Pak. Yang terkait dengan, mungkin kita kembali ke Istana Lansia. Iya. Kira-kira apa saja fasilitas yang disediakan untuk hiburan, sebagai hiburan bagi mereka para lansia kita di situ, Pak? Fasilitas apa saja, Pak, yang kita sediakan? Pertanyaan yang menarik. Apa saja? Memang di sana itu kita sampaikan kepada ibu-ibu dan bapak. Bapaknya cuma 1, ibunya 9. Ya. Kita di sini Bapak Ibu, kita berbahagia semua, bergembira, bersenang-senang. Yang membahagiakan kita 1 kali setahun itu, kemarin kita bawa ke Batu Sangkar ke rumah Kadang Pakaruyung itu. Kita bawa dengan mobil kita didampingi oleh Peksos, itu bergembira-gembira. Kita kan cemas. Orang tua dibawa jauh-jauh, kan jauh juga Batu Sangkar, naik mobil. Kan kasihan kita orang tua kita. Oh tidak, dia senang, malah dia ingin itu. Jadi kalau dia senang, tidak usah khawatir jauh. Bagaimana dia senang, bahagia, gembira, itu terawat lansia kita ini, kemudian bermartabat dia. Dia punya baju seragam juga. Dia di rumah singgah itu
membuat keterampilan juga, membuat kue-kue. Wah, ibu-ibu yang lama-lama ini hebat-hebat masak. Ya, Pengalamannya dia kuat-kuat, pengalamannya. Kita banyak juga belajar dari ibu-ibu itu. Yang disukanya di situ, kalau kita cerita masa lalu itu, nostalgia itu, senang dia tuh. Jadi di rumah singgah itu memang bersenang-senang. Di samping itu juga beribadah. Ada juga yang itu dibimbing ya dalam salat dan lain-lain ya, supaya kuat taat dalam beribadah. Nah, itu yang kita laksanakan di rumah singgah. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama.